Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program REM Ministry. Kita akan belajar firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masih di sesi yang ke-12, dimuliakan glorification Allah pada bagian yang keempat. Secara khusus dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eksposisi pengangkatan gereja atau rapture menurut 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52, dan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, kalau kita memperhatikan teks-teks ini, apakah 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, Yohanes 4 ayat 1 sampai 4, maka dia menghasilkan 7 ciri atau 7 indikator. Yang pertama terkait dengan waktu pengangkatan atau rapture, itu ditandai dengan seruan penghulu malaikat. Kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 16 bagian A. Saya ulangi bahwa eksposisi tentang pengangkatan gereja ini menghasilkan 7 ciri. Yang pertama, waktu pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan seruan penghulu malaikat. Kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus begitu memberi perhatian terhadap setiap orang percaya yang telah meninggal dunia di dalam Tuhan, bahwa orang-orang tersebut tetap mendapat kemuliaan ketika Tuhan datang. Itu sebabnya keluarga, kerabat, ataupun sahabat yang masih hidup tidak perlu berduka cita dengan sangat sedih, sebab ada pengharapan untuk bertemu kembali. Kemuliaan yang dimaksudkan saudara-saudara adalah keadaan di mana orang percaya yang telah meninggal dunia dalam kondisi tertidur. Sehingga ketika Kristus datang, orang tersebut akan dibangkitkan. Suatu peristiwa yang mulia terjadi. Selanjutnya kalau kita perhatikan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 yang menyatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus atau dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah inti Injil. Dengan demikian, setiap orang mati setelah menerima Injil juga akan dibangkitkan. Ada kuasa Allah yang sama yang telah membangkitkan Kristus, juga akan membangkitkan orang mati sebagai bukti bahwa Ia berkuasa memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita memperhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 15 yang menyatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal dunia. Jadi melalui ayat 15 yang saya sampaikan tadi menunjukkan keterbatasannya atau ketidaktahuannya Paulus, apakah sudah meninggal atau ketika Yesus Kristus datang. Maksud saya begini, Paulus tidak mengetahui secara pasti apakah Kristus akan datang ketika dia sudah mati atau ketika dia masih hidup. Namun kedatangan Kristus di angkasa bagi orang percaya yang masih hidup tidak bermakna lebih beruntung jika dibandingkan dengan orang-orang salehnya yang lebih dahulu telah meninggal dunia. Sebab yang meninggal di dalam Tuhan
akan mendapatkan perhatian utama, yakni lebih dahulu dibangkitkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 16 bagian A menyatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, menunjukkan bahwa kronologi kedatangan Tuhan atau rapture itu diawali dengan adanya tanda seruan penghulu malaikat yang melaksanakan perintah Allah yang maha kuasa. Menarik sekali. Eksposisi kedatangan Tuhan dimulai dengan waktu pengangkatan gereja ditandai dengan seruan penghulu malaikat. Maka yang kedua adalah waktu pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan bunyi sangkakala. Dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bagian B. Firman Tuhan menggunakan istilah dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi merupakan suatu tanda bahwa orang-orang salehnya akan dikumpulkan dari seluruh dunia dan Allah akan menampakkan dirinya terhadap umat kepunyaannya. Sangkakala Allah atau nafiri Allah digunakan untuk memproklamirkan kemenangan atau kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja terkait dengan rapture. Yang ketiga, terkait dengan eksposisi pengangkatan gereja ini, bahwa waktu pengangkatan gereja atau rapture itu ditandai dengan Tuhan sendiri turun dari surga. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bagian C, yang menyatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang melantik atau mengangkat orang-orang salehnya, menyongsongnya di angkasa. Perhatikan, Yesus sendiri dan bukan malaikat. Suatu bentuk pelayanan yang mulia dari Yesus terhadap orang percaya, sekaligus menunjukkan satu peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah yang maha kuasa. Keempat, pengangkatan gereja atau rapture itu ditandai dengan orang percaya yang telah mati dalam Yesus Kristus dibangkitkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bagian D, yang menyatakan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangan Kristus ditandai dengan ia lebih dahulu membangkitkan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Hal ini menjadi penguat hati untuk setiap orang percaya, bahwa setiap orang percaya sekalipun telah meninggal dunia akan mengalami yang namanya rapture. Kelima, pengangkatan gereja atau rapture itu ditandai dengan orang percaya yang masih hidup diubahkan. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52. Firman Allah menyatakan demikian, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Peristiwa pengubahan atau pemberian tubuh baru bagi orang percaya dari yang panah menjadi tidak panah dilakukan Allah saat rapture merupakan suatu rahasia ilahi yang harus diberitakan. Tubuh yang akan segera diubah akan dijadikan tidak dapat binasa atau bersifat kekal. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Pengubahan tubuh terjadi dalam waktu sekejap mata, menjelaskan suatu kejadian yang begitu mendadak dan cepat terkait dengan bunyi sangkakala yang terakhir. Jadi umat Allah, peristiwa pengubahan tubuh yang panah menjadi tubuh kemuliaan terjadi begitu cepat pada waktu nafiri terakhir dibunyikan. Suatu babak baru telah diakhiri sekaligus memulai yang baru, yakni orang percaya bersama-sama dengan Kristus. Yang keenam, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan semua orang percaya diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa.
sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 17 menyatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang percaya yang masih hidup ketika Tuhan datang akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dalam kemuliaannya untuk ke sorga, sehingga bisa bersama-sama dengan Allah selama-lamanya untuk mengalami puncak kebahagiaan bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 18 menyatakan, karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat 18 memberikan penjelasan kepada jemaat Tesalonika untuk memberikan penguatan atau penghiburan akan terjadinya pengangkatan dan bukan mati syahid dalam masa tribulasi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita perhatikan bagian yang ketujuh. Pengangkatan gereja ditandai dengan semua orang percaya yang sudah diangkat dibawa ke sorga, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 menyatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, memberi makna bahwa Yesus tahu akan adanya penyangkalan dari muridnya sendiri terhadap dirinya. Namun ia memberikan penghiburan untuk orang percaya, agar percaya pada Allah yang maknanya sama percaya kepada dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 2 menyatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyatakan bahwa dirinya akan meninggalkan murid-murid untuk pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat. Suatu persediaan rohani agar murid-murid, bahkan setiap orang percaya, bisa bersama selama-lamanya dengan Allah. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 3 menyatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berjanji akan datang untuk menjemput atau membawa setiap orang percaya ke sorga, suatu tempat yang disediakan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 4 yang menjelaskan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi jelas sekali umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika Yesus datang di angkasa menjemput setiap orang saleh-salehnya, maka semua orang percaya tersebut dibawa ke sorga. Penjelasan urutan yang saya sampaikan di atas terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam satu paket sekali, hanya dengan kronologi yang berbeda. Kedatangan Tuhan atau rapture adalah tindakan kekuatan Allah membawa pergi saleh-salehnya atau gerejanya dari bumi menyongsong Tuhan di angkasa untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Adapun kronologi kedatangan Tuhan dicirikan dengan pertama, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan seruan penghulu malaikat. Kedua, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan bunyi sangkakala. Ketiga, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan Tuhan sendiri turun dari sorga. Keempat, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan orang percaya yang telah mati dalam Yesus Kristus dibangkitkan. Yang kelima, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan orang percaya yang masih hidup diubahkan. Yang keenam, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan semua orang percaya diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Yang ketujuh, pengangkatan gereja atau rapture ditandai dengan semua orang percaya yang sudah diangkat dibawa ke surga. Saya percaya bahwa Anda semua, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan,
akan menjadi sangat paham terkait dengan glorification atau pemuliaan Allah di sesi yang ke-12 dalam 4 bagian. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin. Kau tetap selalu